Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, bagus anak-anak. Hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa lebih dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, kita absen dulu ya. Link absen sudah Ibu kirim di WA grup. Nanti bisa dibuka, bisa masing-masing anak absen di dalamnya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam serta upaya peningkatan sumber daya alam. Sekarang siapa yang masih ingat dampak pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan itu contohnya apa? Banjir. Banjir, pintar. Selain itu, tanah longsor. Longsor. Ya, bagus. Kalian baca, setelah itu kalian diskusikan dengan teman kalian, ya. Nah, sekarang kita jawab. Apa produk yang dihasilkan Ibu Edo dalam teks bacaan tadi? Tempat tisu dan gantungan kunci. Betul sekali, tempat tisu dan gantungan kunci. Ada yang lain? Bagaimana pendapat Mbak Nadia? Setuju ya? Sesuai dengan bacaan Setuju, Bu. tadi. Iya. Sekarang yang kedua, yaitu termasuk jenis pekerjaan apakah produk yang dihasilkan Ibu Edo? Perajin cendera mata. Pintar sekali Mbak Vinda, pengrajin cendera mata. Bagaimana dengan jawaban Mbak Vinda? Kalian setuju apa tidak? Nah, sekarang yang ketiga, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Kenapa? Karena bisa mendatangkan sekaligus menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Ya, bagus sekali jawabannya Mbak Vinda. Sikap apa yang dapat dicontoh? Sulit lingkungan dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai. Ya, bagus sekali jawabannya Mbak Nadia, nggih. Bagaimana teman-teman tentang pendapat kalian tentang jawaban Mbak Nadia? Setuju, Bu. Saksikan video berikut ini. Materi kita hari ini adalah pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Ini adalah materi kelas 4, tema 4, subtema 3. Apa akibat penggunaan sumber daya alam yang berlebihan? Yang pertama, sumber daya alam akan habis. Apalagi bila sumber daya alam itu tidak dapat diperbarui. Yang kedua, kerusakan pada alam, seperti hutan menjadi gundul dan kerusakan hutan. 3. Dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. 4. Punahnya flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. 5. Timbulnya gangguan kesehatan karena tingginya polusi udara. Ini gambar hutan yang gundul, banyak ditepangi pohonnya. Usaha manusia memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak terpakai menjadi barang baru. Kita ketahui banyak barang bekas atau sampah yang dapat diolah kembali menjadi barang baru.
Contoh barang bekas atau sampah yang dapat dimanfaatkan kembali adalah 1. Kaleng bekas makanan dan minuman, 2. Botol kaca bekas, 3. Kardus bekas, 4. Koran dan kertas bekas, 5. Botol plastik bekas. Ada 4 istilah cara mengolah sampah. Yang pertama, reduce. Kedua, reuse. Ketiga, recycle. Keempat, replace. Reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak pakai. Contoh, botol minuman bekas dijadikan sebagai wadah untuk minyak goreng. 2. Menggunakan kembali kaleng susu bubuk bekas menjadi tempat pensil. 3. Gunakan kembali baju-baju bekas tak terpakai sebagai lap atau keset dan yang lainnya. Ini adalah reuse. Recycle adalah kegiatan mengolah kembali sampah atau mendaur ulang sampah menjadi barang baru. Contoh yang pertama. Replace adalah kegiatan memakai barang alternatif atau pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contoh yang pertama, mengganti botol minuman yang terbuat dari plastik dengan botol yang dapat digunakan berulang kali. 2. Mengganti penggunaan kantong plastik dengan tas yang terbuat dari kain perca. 3. Daripada menggunakan styrofoam, lebih baik membawa kotak bekal sendiri sebagai tempat makanan. Ini contohnya replace dari kain perca, kemudian bekal makanan. Demikian materi kita hari ini tentang pemanfaatan barang bekas sebagai upaya atau usaha pelestarian sumber daya alam agar sumber daya alam kita tetap lestari. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian saksikan video tadi, kita amati tabel berikut ini ya. Sekarang yang pertama, reduce atau mengurangi. Contohnya apa, nggih? Memakai produk yang bisa bertahan lama. Iya, pintar sekali jawabannya. Sekarang yang kedua yaitu reuse atau memakai kembali. Contohnya apa? Bekas tak terpakai sebagai lap atau keset. Iya, pintar sekali jawabannya. Sekarang yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Contohnya apa? Gunakan botol bekas plastik air minum sebagai pot tanaman. Ya, pintar sekali jawabannya. Sekarang yang terakhir yaitu replace. Contohnya apa? Mengganti botol minuman yang terbuat dari plastik dengan botol yang dapat digunakan berulang kali. Pintar sekali jawabannya dan bagus sekali jawabannya ya Mbak Vinda ya. Apa yang kamu lakukan dengan sampah yang ada di rumahmu? Mendaur ulangnya dengan cara membuatnya sebagai kerajinan dan menjual. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kesimpulan belajar kita hari ini. Mendaur ulang sampah dan membuatnya menjadi kerajinan yang cantik-cantik. Dan akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.